Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wulan Gartifani, kelas Perbankan Syariah 1E. Yang terhormat kepada Bapak Sanawi selaku dosen metodologi studi Islam. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kebutuhan manusia terhadap agama dalam buku Metodologi Studi Islam karya Profesor Dr. Haji Abudinnata MA. Di sini halaman 7, pengertian agama. Secara sederhana, pengertian agama dapat dilihat dari sudut kebahasaan atau etimologis dan sudut istilah atau terminologis. Mengartikan agama dari sudut kebahasaan akan terasa lebih mudah daripada mengartikan agama dari sudut istilah, karena pengertian agama dari sudut istilah ini sudah mengandung muatan subjektivitas dari orang yang mengartikannya. Atas dasar ini, maka tidak mengherankan jika muncul beberapa ahli yang tidak tertarik mendefinisikan agama. James Haleuba misalnya berusaha mengumpulkan semua definisi yang pernah dibuat orang tentang agama. Tak kurang dari 48 teori. Namun, akhirnya ia berkesimpulan bahwa untuk usaha membuat definisi agama itu tak ada gunanya, karena hanya merupakan kepandaian bersilat lidah. Selanjutnya, Mukti Ali pernah mengatakan, barangkali tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain dari kata agama. Pernyataan ini didasarkan kepada 3 alasan. Yang pertama, bahwa pengalaman agama adalah sosial batini, subjektif, dan sangat individualis sifatnya. Kedua, barangkali tidak ada orang yang begitu bersemangat dan emosional daripada orang yang membicarakan agama. Karena itu, setiap pembahasan tentang arti agama selalu ada emosi yang melekat erat, sehingga kata agama itu sulit untuk didefinisikan. Ketiga, konsepsi tentang agama dipengaruhi oleh tujuan dari orang yang memberikan definisi tersebut. Senada dengan Mukti Ali, M. Sustrapateja mengatakan bahwa salah satu kesulitan untuk berbicara mengenai agama secara umum ialah adanya perbedaan-perbedaan dalam memahami arti agama. Di samping adanya perbedaan juga dalam cara memahami serta penerimaan setiap agama terhadap suatu usaha memahami agama. Setiap agama memiliki interpretasi diri yang berbeda dan keluasan interpretasi diri itu sendiri berbeda-beda. Sampai sekarang, perdebatan tentang definisi agama masih belum selesai, hingga W.H. Clark, seorang ahli ilmu jiwa agama, sebagaimana dikutip Zakiyah Darajat mengatakan bahwa tidak ada yang lebih sukar daripada mencari kata-kata yang dapat digunakan untuk membuat definisi agama. Karena pengalaman agama adalah subjektif, intern, dan individual, di mana setiap orang akan merasakan pengalaman agama yang berbeda dari orang lain. Di samping itu, tampak bahwa pada umumnya orang lebih condong kepada mengaku beragama, kendati pun ia tidak menjalankannya. Beberapa pernyataan tersebut di atas sengaja dikemukakan di sini sebelum memasuki pembahasan mengenai pengertian agama lebih lanjut, dengan tujuan agar dari sejak awal kita memandang bahwa suatu pengertian agama yang dikemukakan seorang ahli dianggap lebih unggul dibandingkan dengan pengertian agama yang diberikan yang lainnya, sehingga menganggap lebih superior dan tertutup untuk menerima pendapat orang lain yang justru merugikan. Untuk itu, marilah kita ikuti uraian mengenai pengertian agama ini sebagai berikut. Nah, jadi pengertian agama dari segi bahasa dapat kita ikuti antara lain uraian yang diberikan Harun Nasution. Menurutnya, dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama, dikenal pula kata din dari bahasa Arab dan kata religi dalam bahasa Eropa. Menurutnya, agama berasal dari kata Sanskrit. Menurut satu pendapat, demikian Harun Nasution mengatakan kata itu tersusun dari 2 kata, a, tidak, dan gam, pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tidak di tempat, diwarisi secara turun-temurun. Hal demikian menunjukkan pada salah satu sifat agama, yaitu diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Selanjutnya ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Dan agama-agama memang mempunyai kitab-kitab suci. Selanjutnya dikatakan lagi bahwa agama berarti tuntunan.
Pengertian ini tampak menggambarkan salah satu fungsi agama sebagai tuntunan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, din dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Pengertian ini juga sejalan dengan kandungan agama yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi penganut agama yang bersangkutan. Selanjutnya, agama juga menguasai diri seseorang dan membuat ia tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Agama lebih lanjut membawa utang yang harus dibayar oleh para penganutnya. Paham kewajiban dan kepatuhan ini selanjutnya membawa kepada timbulnya paham balasan. Orang yang menjalankan kewajiban dan patuh kepada perintah agama akan mendapatkan balasan yang baik dari Tuhan. Sedangkan orang yang tidak menjalankan kewajiban dan ingkar terhadap perintah Tuhan akan mendapatkan balasan yang menyedihkan. Adapun kata religi berasal dari bahasa lain. Menurut satu pendapat, demikian Harun Nasution mengatakan bahwa asal kata religi adalah relegere, yang mengandung arti mengumpulkan dan membaca. Pengertian demikian itu juga sejalan dengan isi agama yang mengandung kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan yang terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Tetapi menurut pendapat lain, kata itu berasal dari kata religare, yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Dalam agama selanjutnya terdapat pula ikatan antara roh manusia dengan Tuhan. Dan agama lebih lanjut bagi memang mengikat manusia dengan Tuhan. Nah, dari beberapa definisi tersebut, akhirnya Harun Nasution menyimpulkan bahwa intisari yang terkandung dalam istilah-istilah di atas ialah ikatan. Agama memang mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, suatu kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Adapun pengertian agama dari segi istilah dapat dikemukakan sebagai berikut. Elizabeth K. Nottingham dalam bukunya Agama dan Masyarakat berpendapat bahwa agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana, sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita untuk membuat abstraksi ilmiah. Lebih lanjut, Nottingham mengatakan bahwa agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta. Agama telah menimbulkan khayalnya yang paling luas dan juga digunakan untuk membenarkan kekejaman orang yang luar biasa terhadap orang lain. Agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Sementara itu, Durkheim mengatakan bahwa agama adalah pantulan dari solidaritas sosial. Bahkan kalau dikaji, katanya Tuhan itu sebenarnya adalah ciptaan masyarakat. Nah, pengertian agama yang dikutip di atas sudah pasti tidak akan mendapatkan kesepakatan dalam hal ini sudah dapat diduga sebelumnya karena sebagaimana dikatakan di atas bahwa kita sulit sekali bahkan mustahil dapat menjumpai definisi agama yang dapat diterima semua pihak. Definisi agama tersebut datang dari kaum sosiolog yang mendefinisikan agama dengan bertitik tolak dari agama yang dipraktikkan, dihayati, dan diamalkan dalam masyarakat. Definisi agama yang mereka bangun bertolak dari bentuk forma yang tampak dari agama dan bukan dari substansi yang merupakan inti. Kaum sosiolog mendefinisikan agama dari kenyataannya yang bersifat lahiriah dan bukan dari aspek batiniah. Pengertian agama yang dibangun kaum sosiolog bertolak dari Dasein, yakni agama yang dipraktikkan dalam kenyataan empirik yang terlihat dan bukan berangkat dari aspek Dasolen, yakni agama yang seharusnya dipraktikkan dan secara normatif teologis sudah pasti baik adanya. Agama dalam kenyataan empirik ini bisa jadi berbeda dengan agama yang terdapat pada aspek batiniah yang bersifat substantif. Pengertian agama yang diangkat dari apa yang dipraktikkan oleh kaumnya perlu disikapi dengan sikap kritis dan hati-hati. Berkenaan dengan ini, Taufik Abdullah misalnya telah mengkritik pendapat Durkheim tentang agama sebagaimana disebutkan di atas. Taufik Abdullah dalam hal ini mengatakan barangkali tidak perlu saya bertolak dari sini. Pertama, ia
yaitu Durkheim, sampai pada kesimpulan tersebut karena ia hanya meneliti agama melalui tulisan-tulisan para pengembara misionaris dan kehidupan keagamaan pada suku-suku aborigin di Australia yang menganggapnya paling murni. Sedangkan perhatian saya adalah pada agama yang bersifat universal. Kedua, Durkheim terlalu sekular bagi selera saya. Demikian Taufik Abdullah menilai. Durkheim misalnya mengatakan bahwa makin modern suatu masyarakat, maka makin berfungsi solidaritas yang organik. Dalam suasana ini, agama telah kehilangan relevansinya karena telah digantikan oleh moralitas ilmiah. Nah, mungkin itu saja pengertian saya tentang bab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup penjelasan ini dengan membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.